Pemirsa, sebanyak 60 calon anggota Komnas HAM mengikuti uji publik di Jakarta. Masyarakat dapat menyampaikan masukan, pertanyaan, dan menyampaikan catatan rekam jejak kepada setiap calon. Bahan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pansel untuk menentukan 14 nama yang nantinya akan diajukan ke DPR RI. Panitia seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 menggelar uji publik 60 calon anggota Komnas HAM. Uji publik dilangsung tanggal 17 hingga 18 Mei 2017 dengan melibatkan unsur dari pegiat HAM, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat. Dalam proses seleksi calon anggota Komnas HAM, mengemuka seorang calon berlatar belakang pengurus salah satu ormas yang sering mendapat sorotan masyarakat. Ketua Pansel Komnas HAM Jimli Asyidiki menyatakan Pansel bekerja profesional dan memberikan penilaian berdasarkan kemampuan. Ia menegaskan setiap orang memiliki hak untuk mengikuti proses pencalonan, termasuk yang berlatar belakang anggota ormas. Kita cek di tracking ini, semua orang yang punya afiliasi politik, itu tentu tidak direkomendir. Kalau dia hanya ormas, ya tidak apa-apa. Tapi ormas pun ada preferensi, ya, maka kita harus perlakukan semua ormas adil aja. Nanti kalau memang itu dari segi kemampuan, dari segi integritas, dari segi itu tidak memenuhi syarat, ya tentu tidak akan lolos. Kekurangan fisik tak menjadi penghalang semangat penyandang disabilitas Bahrual Fuad untuk maju sebagai calon anggota Komnas HAM. Fuad yang tengah menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia ini menyatakan edukasi menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini di tengah maraknya diskriminasi agama dan HAM. Bagaimana Komnas HAM ke depan nanti bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat, karena sekarang ini persoalannya adalah soal edukasi di masyarakat tentang HAM itu sendiri. Seringkali HAM itu dibenturkan oleh kelompok tertentu, dibenturkan dengan keyakinan atau agama, padahal hak asasi manusia dengan ajaran agama itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dari 60 calon ini nantinya akan dipilih 14 nama untuk diajukan ke DPR. Selanjutnya DPR akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Tim Liputan Metro TV. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah membawa paksa Rizik Syihab. Surat tersebut dikeluarkan setelah Rizik 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian terkait kasus konten pornografi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan surat perintah membawa Rizik Syihab adalah surat kelengkapan bagi penyidik yang dikeluarkan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Setelah surat perintah membawa Rizik dikeluarkan, tim penyidik akan melacak keberadaan Rizik. Polda Metro Jaya juga menerbitkan surat perintah membawa Ketua FPI Jakarta Muhsin Alatas untuk diperiksa sebagai saksi. Kasus juga Metro Jaya telah melayangkan 2 kali panggilan terhadap Rizik Syihab 25 April dan 10 Mei lalu sebagai saksi dugaan percakapan bernada pornografi. Namun Rizik mangkir dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Jadi penyidik sudah memberikan, ya, artinya membawa nanti anggota penyidik yang menangani kasus inilah nanti akan mencari, ya. Mencari di mana yang bersangkutan ada. Hari ini nanti masih koordinasi dengan pengacaranya, ya. Nanti di mana yang bersangkutan. Kita cuma berharap untuk segera hadir ke pemanggilan itu. Berarti akan koordinasi juga. Jadi surat pertama membawa ini untuk penyidik, ya, di situ, ya. Kan yang disuruh bawa siapa? Penyidik yang suruh membawa, kan gitu. Jadi penyidik nanti membawa surat itu, yang nyuruh siapa? Pimpinan penyidik. Putri dari Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri mendatangi Polda Jawa Barat. Kedatangannya untuk membahas kelanjutan kasus penodaan lambang negara dengan tersangka Rizik Syihab. Sukmawati hadir di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 4 sore didampingi tim pengacaranya. Pelapor kasus penodaan lambang negara tersebut langsung memasuki Mapolda dan melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Polda Jawa Barat. Sukmawati bermaksud membahas kelanjutan dari kasus penodaan lambang negara dengan tersangka Rizik Syihab, dan hingga kini pertemuan masih berlangsung. Rizik Syihab diketahui batal kembali ke Indonesia hari ini, namun pengacara membantah Rizik mangkir dan melarikan diri ke luar negeri. Pihak Polda Metro Jaya pun akan melacak keberadaan pimpinan Front Pembela Islam tersebut.
Habib Rizik disebut batal kembali ke Indonesia. Keberadaan terakhir pimpinan Front Pembela Islam tersebut diketahui berada di Malaysia. Namun kuasa hukum Rizik Syihab membantah bila Rizik dituding mangkir dan melarikan diri. Umroh, jelas kan? Ya umroh. Lalu dalam umroh itu diterbitkan lagi surat panggilan, itu loh. Ini alasan dia nggak datang ya kan ada alasan nih, ibadah umroh itu diterbitkan lagi gitu lah, ya surat panggilan gitu. Sementara dia juga sekolah kuliah menyelesaikan prestasinya. Yang melarikan diri itu beda. Ya Habib Rizik emang dari Malaysia kembali ke Arab lagi gitu. Saya mau jelaskan nanti setelah masa lewat waktu. Sementara itu, tim penyidik kepolisian akan mencari keberadaan Rizik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait keberadaan Rizik. Tim penyidik mencari keberadaan Rizik setelah Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah membawa Rizik. Jadi nanti kita tunggu dari penyidik untuk mencari di mana. Ya. Kalau misalnya nanti tidak menemukan, tentunya nanti akan ada evaluasi. Berarti ya. dalam proses pencarian ini ada kerjasama dengan polisi di Raja Malaysia, Pak? Kita di Indonesia dulu ya. Indonesia dulu ya, Pak, ya. Di situ. Di Polda Metro Jaya, Rizik Syihab berstatus terlapor terkait kasus dugaan percakapan bernada pornografi. Di luar negeri, Rizik berencana bertemu Komnas HAM. Namun Ketua Komnas HAM Nurholis memastikan pihaknya tidak akan menemui Rizik di luar negeri. Komunikasi hanya dilakukan melalui surat. Saya belum tahu ya, nanti mungkin tim tahu. Kalau soal ke luar negeri memang ada kesulitan teknis, kendala teknis diantaranya soal pendanaan lah ya. Tetapi itu kan tidak boleh mengurangi hak seseorang untuk menyampaikan informasi. Saya sampaikan, ya sudah, nanti dikirim saja lewat surat menyurat. Kalau sebenarnya kalau posisinya di Indonesia kan lebih gampang. Kalau pengadunya kan bukan hanya Pak Habib Rizik ya, ada beberapa orang lain. Nah, itu mungkin akan bertemu di Indonesia. Komnas HAM pun mengaku tidak mengetahui keberadaan Rizik dan belum bisa menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran HAM atas kasus yang menjerat pimpinan FPI tersebut. Tim Liputan Metro TV. Polda Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama dengan Sukmawati Soekarno Putri yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Bu Sukma. Seperti apa hasil pertemuan dengan Polda tadi? Oh ya, kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolda Anton untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari pelaporan saya terhadap penistaan dasar negara Pancasila dan nama baik proklamator bangsa Indonesia kepada beliau. Jadi beliau juga menjelaskan bahwa memang supaya lebih cermat dan sabar untuk secara lebih baik melengkapi berkas yang saya laporkan tersebut. Ya, Bu Sukma, selain kemudian bertemu dengan Kapolda, apakah kemudian Anda juga memiliki alat bukti tambahan? Belum, tetapi nanti penyidik akan selalu didampingi oleh penasihat hukum saya juga. Baik, tetapi tadi juga dijelaskan tidak, Bu Sukma, mengapa ini kan kasusnya kalau tidak salah Anda melaporkan pada Oktober 2016, saat ini sudah Mei 2017, mengapa prosesnya berjalan begitu lama dan juga apa perkembangan terkini dari jalannya proses terhadap kasus ini? Ya, memang proses itu kan perlu kesabaran dan kecermatan dari kelengkapan berkas yang akan diajukan, tetapi juga kita melihat momen-momen politik ya, bahwa ada tahapan-tahapan momen politik yang harus kita maklumi karena yang lalu itu di ibu kota Jakarta, DKI, itu adanya proses pilgub yang mana sangat panas suasananya, jadinya kita pun harus bersabar menahan diri untuk melanjutkan bagian proses dari hukum yang saya laporkan. Baik. Bu Sukma, tetap tahan di tempat Anda karena kita akan
laporan Anda mengenai kasus penghinaan lambang negara ini dengan tersangka Rizik Syihab ini kemudian mendapatkan tudingan bahwa ini ada rekayasa, ini kemudian ada kriminalisasi terhadap tesis ilmiah. Tanggapan dari Anda sendiri seperti apa, Bu Sukma? Tentang bahwa laporan ini ada tudingan bahwa ini ada rekayasa di balik laporan ini dan kemudian adanya upaya kriminalisasi terhadap tesis ilmiah seperti itu. Tanggapan dari Anda sendiri terhadap tudingan seperti ini bagaimana? Kriminalisasi apa? Kata-kata dia yang sangat tidak berakhlak ya, dan mengandung unsur kriminal ya. Masa apakah pantas lambang negara dikatakan demikian? Apakah pantas seorang proklamator yang kita hormati itu dikatakan demikian? Saya kira bukan kriminalisasi, justru dia harus mawas diri, introspeksi bahwa kata-kata dia itu tidak berakhlak, begitu. Apakah itu kata-kata seorang yang katanya ulama? Saya kira tidak layak ulama. Saya tidak pernah mendengar ulama berkata kasar begitu ya. Baik, artinya juga ini ada kaitannya tidak dengan pilkada kemarin, apalagi ini kan kemarin waktu pelaporan juga begitu dekat waktunya. Maksudnya ada kaitan dengan pilkada? Ada kata yang mengaitkan begitu? Kaitan? Tidak, saya kan lebih kepada konteksnya dengan informasi yang saya dapat ketika 1 Juni itu dijadikan hari nasional sebagai hari lahirnya Pancasila. Itulah informasi yang diberikan oleh teman saya kepada saya, yang kemudian saya kaget sekali bahwa isi daripada alat bukti tersebut yang berupa rekaman Rizik itu di Kota Bandung, di lapangan gazebo, begitu tidak berakhlak, bukannya kata-kata seorang ulama, begitu. Jadi ketika saya rapatkan dengan teman-teman ya begitu layaknya untuk dilaporkan kepada Bareskrim. Baik, artinya saat ini kan sudah bertemu dengan pihak Polda Jawa Barat, kemudian juga Kejati Jawa Barat, dan sudah mendapatkan penjelasan. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Sukma sembari menunggu kasus ini berjalan juga? Kami akan besok bertemu dengan Kejati untuk juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan proses tentang pelaporan penistaan Pancasila dan proklamator. Baik, Ibu Sukmawati Soekarno Putri.